Halo guys, selamat datang kembali di channel 7 menit dan masih bareng Dava di sini. Film ini bercerita tentang 4 orang pemain basket berusia 17 tahun yang sedang menikmati masa mudanya. Namun jalan yang mereka pilih nyatanya membuat mereka justru terjebak pada pilihan yang menjadi penentu masa depan mereka. Dari mulai berkelahi, membuat onar, dihukum guru, meminum minuman keras, seks bebas, bahkan narkoba bukanlah hal yang asing bagi keempat pemuda tersebut. Entah apa yang akan mereka pilih, menjadi pemain basket handal atau justru menjadi pecandu dan pengedar. Kira-kira gimana cerita lengkapnya guys? Langsung saja, pasang dulu headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita dari film The Basketball Diary. Jim Carroll, seorang anak remaja berusia 17 tahun, tinggal bersama ibunya di salah satu rumah susun yang ada di Manhattan, yaitu daerah padat penduduk yang menjadi bagian dari kota New York. Jim sekolah di Saint Vitus, yaitu SMA Katolik ternama, namun Jim dikategorikan sebagai anak yang bandel. Ia rajin terlambat sekolah dan sering dihukum karenanya. Walaupun ia kurang pintar dalam pelajaran umum dan berani melawan guru, akan tetapi Jim sangat unggul di bidang olahraga, terutama basket. Jim punya 4 sahabat dekat, yang paling kiri dia adalah Neutron, kemudian yang paling kecil Pedro, dan yang kanan dia adalah Mikey. Mereka semua punya karakter yang berbeda-beda dan hanya satu kesamaannya yaitu bandel dan tak suka diatur oleh guru. Di hari itu mereka memutuskan untuk bolos pelajaran. Mereka tidak punya tujuan sama sekali, hanya ingin berjalan-jalan saja, melakukan apapun sesuka hati dan pergi kemanapun tanpa ada yang melarang. Semua kenakalan remaja mereka coba, seperti mabuk lem, merokok, mengerjai orang sekitar, dan masih banyak yang lainnya. Suatu hari guys, ada pertandingan basket antar sekolah dan sekolah Jim menjadi tuan rumah. Swifty Denny, yaitu manajer tim basket, berkeliling di ruang ganti untuk meminta semua pemain bersiap karena pertandingan sebentar lagi akan dimulai. Di sela-sela itu, Jim bersama beberapa temannya sedang menandatangani bola basket untuk nanti diberikan kepada Bobby, yaitu salah satu pemain inti di tim mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena leukemia. Pertandingan pun dimulai. Mikey, Neutron, dan Jim menjadi pemain inti yang paling diandalkan serta tak pernah mengecewakan sekolah. Tim basket dari sekolah Saint Vitus termasuk tim yang cukup populer di Amerika karena punya pemain-pemain hebat. Bahkan alumni-alumni dari sana banyak yang berhasil masuk NBA. Sembari mereka bertanding, Pedro yang diminta mencatat pergerakan tim dan pergerakan lawan malah diam-diam menyusup ke ruang ganti dan mencuri beberapa barang berharga milik tim lawan. Setelah selesai, dia pun bergegas keluar dan tak lama setelah itu, pertandingan pun selesai dengan hasil sekolah Saint Vitus pemenangnya. Sebagai bonus kemenangan, Denny mengajak mereka untuk makan bersama di restoran cepat saji yang tak jauh dari sekolah. Namun mereka malah membuat masalah karena memesan burger dengan jumlah yang sangat banyak sehingga uang jatah traktiran dari sekolah tidak cukup. Belum selesai dengan Denny, tiba-tiba tim basket yang tadi mereka lawan datang dan meminta Jim keluar untuk mempertanggungjawabkan pencurian yang dilakukan oleh Pedro. Tuduhan itu pun tentu saja tak diakui oleh Jim, sehingga kemudian terjadilah keributan yang berakhir tim lawan dipukuli dan dihajar sampai babak belur. Tak lama kemudian, beberapa preman datang dan demi keselamatan, Jim dan teman-temannya pun lari secepat mungkin mencari tempat aman. Malamnya guys, mereka menghitung hasil curian dan membagikannya sama rata. Di sela-sela itu datang seorang wanita bernama Diana. Dia sedang dalam pengaruh narkoba dan menawarkan kepuasan kepada Mikey dengan tarif $15. Mikey dan teman-temannya hanya tertawa ketika Diana terus memohon dan berusaha menggoda satu persatu dari mereka termasuk kepada Jim. Masih di malam yang sama, Jim pergi menjenguk Bobby di rumah sakit. Bobby tampak sangat senang ketika melihat sahabatnya itu datang sambil membawa bola basket yang sudah dipenuhi tanda tangan teman-temannya. Berusaha menghiburnya, Jim mengajak Bobby untuk jalan-jalan keluar melihat suasana baru. Awalnya Bobby menolak karena tidak yakin dengan kondisinya, namun Jim meyakinkan kalau mereka hanya pergi sebentar saja.
Keduanya mengelilingi daerah rumah sakit dan Bobby begitu senang karena dia bisa melihat lagi dunia luar yang sudah lama tak dilihatnya. Di sepanjang perjalanan, mereka banyak membicarakan tentang masa lalu saat mereka bermain basket bersama dan Jim sangat merindukan momen tersebut serta berharap Bobby bisa cepat sembuh dan kembali lagi bermain. Keesokan harinya, saat Jim sedang sarapan dan menulis buku hariannya, ibunya menasehati supaya Jim mencari pekerjaan daripada banyak waktu yang terbuang sia-sia. Jim yang malas pun bergegas pamitan dengan alasan sudah ada janji akan pergi dengan ketiga temannya yang lain. Jim ternyata datang lebih dulu ke tempat biasa mereka berkumpul. Sambil menunggu teman-temannya, ia menulis lagi di buku hariannya. Tak lama kemudian, seorang pria berkulit hitam datang lalu menantang Jim bertanding basket. Pria itu adalah Reggie, seorang pria yang sudah lama dikenal Jim dan selalu menjadi teman berlatihnya. Ketika mereka berdua sedang asik bermain, ketiga temannya datang dan Mikey iseng membaca buku harian Jim dengan suara yang sangat keras. Jim yang sedang bermain pun akhirnya teralihkan perhatiannya dan meminta Mikey untuk berhenti membacanya. Walaupun sedikit kesal, namun pada akhirnya Jim pergi dan menyudahi permainan itu. Setelah dari lapangan basket, mereka main di taman kota dan tak lupa sambil membawa minuman. Begitulah guys, mereka menghabiskan waktu. Setelah puas dengan mabuk-mabukan, maka mereka menyegarkan badan dengan berenang di sungai yang besar. Satu persatu terjun bebas ke bawah sana tanpa ada rasa takut atau memikirkan resikonya. Suatu malam, Neutron mengajak Jim ke rumah pacarnya yang bernama Winky dan Jim dikenalkan kepada saudara kembarnya yang bernama Blinky. Neutron sudah merencanakan pertemuan mereka dan malam itu memang orang tua si kembar sedang tidak ada di rumah. Sementara Neutron sibuk dengan pacarnya, Jim sendiri tampak canggung karena Blinky umurnya jauh di atas Jim serta ia sangat agresif. Disitulah guys, Jim dikenalkan dengan yang namanya heroin dan Blinky terus membujuk Jim supaya mencoba barang haram itu. Sudah bisa kalian tebak guys, setelah barang haram itu dinikmati, mereka pun melanjutkannya dengan tidur bersama. Dan itu menjadi pengalaman pertama bagi Jim. Setelah puas, Jim pun menuliskan pengalaman itu di buku hariannya. Ia mengungkapkan bagaimana rasanya heroin dan juga rasanya bercinta untuk pertama kali. Beberapa hari berlalu, Jim serta teman-temannya mendapatkan kabar duka bahwa Bobby telah meninggal dunia. Setelah melayat, keempat sahabat tersebut berjalan bersama di tengah hujan sambil memegang botol alkohol masing-masing. Mereka membicarakan bagaimana selama ini Bobby menemani setiap pertandingan di sekolah dan Jim merasa sangat kehilangan. Mereka pun menghabiskan malam itu dengan bermain basket di tengah guyuran hujan yang sangat deras sebagai cara untuk meluapkan emosi sekaligus untuk mengenang Bobby sahabat mereka yang takkan pernah kembali. Suatu hari, Jim iseng membeli heroin karena penasaran ingin mencoba rasanya kembali. Ia bertemu dengan dua orang penjual dan mereka mengatakan kalau Jim ingin memakainya maka lebih baik dihisap dan kalau Jim sudah biasa menghisapnya maka lebih baik barang itu dicoba dengan disuntik. Jim sempat dipergoki ibunya saat sedang teler dan tentunya langsung dimarahi. Jim tak bisa mengontrol ucapannya sehingga sang ibu pun tambah marah sampai menampar Jim. Ibunya bertanya kenapa bisa Jim sampai seperti ini, karena Jim yang ia kenal tak mungkin sampai kecanduan narkoba. Jim tak memberikan jawaban apapun. Ia malah menyalahkan ibunya karena terlalu sibuk bekerja sampai-sampai lupa menyempatkan waktu bersamanya. Dalam buku hariannya, Jim mencurahkan perasaannya saat menggunakan heroin. Ia merasa seperti menjadi seorang gangster atau anggota band terkenal. Heroin menurutnya adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa bosan dan menjadi pengguna narkoba adalah sesuatu yang keren. Dalam pengaruh heroin, Jim dan teman-temannya bisa lebih berani lagi. Mereka sempat menghadang seorang nenek-nenek lalu mengambil paksa tas yang dibawanya. Nenek tua itu sudah tak berdaya, namun Mikey tega memukulnya padahal tasnya sudah Jim dapatkan. Jim berubah menjadi pribadi yang sering melakukan hal negatif setelah ia sering mengkonsumsi barang haram itu.
Jim lebih sering datang ke sekolah dalam keadaan teler, bahkan demi mendapatkan uang tambahan untuk membeli heroin, Jim juga berani menjadi bandar dan menjual barang haram itu kepada teman-temannya di sekolah. Siang harinya, Jim dan anggota basket lain kembali melakukan latihan untuk pertandingan antar SMA yang akan diadakan pada akhir pekan. Di tengah-tengah latihan itu, tiba-tiba saja Jim izin ke kamar mandi. Alasannya ingin buang air kecil, padahal yang sebenarnya Jim ingin memakai heroin yang ia sembunyikan di dalam kaos kaki. Tak lama kemudian, Danny datang. Namun anehnya, Danny malah berpikir kalau Jim sengaja menunggunya. Rupanya, Danny ini penyuka sesama jenis dan berharap Jim mau melayaninya. Tentu saja Jim menolak, dan penolakan itu pun membuat Danny marah dan mengungkapkan kalau selama ini ia tahu Jim seorang pecandu dan sering memakai narkoba di sekolah. Hari pertandingan pun tiba, dan sebelum masuk lapangan, Jim, Pedro, dan Mikey lebih dulu mengkonsumsi heroin yang sudah disiapkan sebelumnya. Di sela-sela itu, Neutron datang dan mengingatkan teman-temannya untuk berhenti menggunakan narkoba karena bisa merusak cita-cita mereka yang ingin masuk NBA. Selama ini, Neutron hanya sebatas minum alkohol dan tak pernah berani menyentuh narkoba karena ia tahu masa depannya masih panjang dan harus diperjuangkan. Namun Jim dan Mikey mengabaikan ucapan Neutron, dan setelah itu Neutron pun memilih pergi setelah menyindir Jim dengan berkata akan menunggunya di NBA. Sesuai dugaan Neutron, kedua temannya itu bermain dengan sangat buruk. Selama pertandingan berjalan, mereka selalu saja membuat kesalahan. Di momen terakhir, Jim yang sudah sangat teler itu mencoba mencetak poin, namun gagal, bahkan bola yang ia pegang tak sampai menyentuh ring sama sekali. Setelah pertandingan, kepala sekolah datang bersama seorang polisi dan langsung melakukan penggeledahan di ruang ganti. Kepala sekolah sudah curiga kalau Jim dan teman-temannya sering memakai narkoba, bahkan mungkin Jim adalah seorang pengedar. Beruntung tidak ada barang apapun yang ditemukan saat pemeriksaan. Akan tetapi, kepala sekolah tetap memberi hukuman, yaitu skor selama 1 minggu karena Jim dan Mikey sering mabuk di sekolah. Danny kemudian menambahkan hukuman dengan mengeluarkan Jim dari tim basket sekolah. Lagi dan lagi, Jim tak bisa mengontrol ucapannya. Ia berkata lebih baik dikeluarkan dari sekolah daripada tidak diperbolehkan main basket. Ucapan tersebut justru membuat kepala sekolah semakin marah dan memutuskan mulai hari itu juga Jim dan Mikey dikeluarkan dari sekolah Saint Vitus. Keduanya pun keluar dari ruangan dan Neutron hanya diam saja tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Mengetahui anaknya dikeluarkan dari sekolah, Ibu Jim marah besar, apalagi setelah tahu kalau alasannya dikeluarkan karena Jim menjadi pengedar narkoba. Jim yang tak mau mendengar ibunya malah berkata kasar hingga kemudian terjadilah keributan yang berakhir Jim diusir dari rumah. Beberapa hari kemudian, Jim dan kedua temannya mencuri mobil dan rencananya mobil itu akan dijual kepada Tommy, yaitu kakak Mikey yang merupakan seorang penadah. Mereka sangat senang karena sebentar lagi akan mendapatkan uang banyak dan mereka bisa membayangkan uang hasil penjualan mobil itu akan digunakan untuk apa saja. Namun sialnya mereka memarkirkan mobil itu di area dilarang parkir, sehingga tanpa mereka sadari mobil itu pun diangkut oleh polisi. Kecerobohan Mikey membuat Tommy sangat marah, karena tadi Tommy sudah menjanjikan mobil itu kepada salah satu anggota mafia kenalannya. Sekarang mobil itu sudah hilang, dan anggota mafia itu pasti marah kepada Tommy. Merasa dirugikan, Tommy pun akhirnya menghajar Mikey di depan teman-temannya, bahkan sampai mematahkan tangannya. Jim kini menjadi gelandangan pecandu yang tinggal di sebuah tempat yang mereka sebut sebagai markas. Tempat tersebut merupakan tempat berkumpulnya para pecandu yang tak punya rumah dan hidup sendirian. Jim di sana sempat bertemu dengan Diana, dan Diana tersenyum senang ketika melihat Jim kini menjadi seorang pecandu narkoba sama seperti dirinya. Suatu malam saat Jim dan teman-temannya mabuk, mereka nekat membobol masuk ke sebuah toko permen yang sudah tutup.
Jim dan Mikey langsung menggeledah tempat tersebut untuk mencari uang ataupun barang berharga lainnya. Pedro sendiri yang kondisinya paling mabuk malah asik dengan tempat pembuatan es krim dan ia memerankan dirinya sebagai seorang pelayan yang sedang meracik sebuah minuman. Di sisi lain, Mikey sibuk menggeledah setiap sudut dan menemukan satu pucuk senjata, sementara Jim berhasil membongkar paksa mesin kasir. Sayangnya di mesin itu hanya ada uang receh yang jumlahnya tak banyak. Tak lama kemudian guys, suara sirine polisi terdengar. Jim dan Mikey bergegas pergi, sedangkan Pedro malah terjatuh saat Mikey berusaha menyadarkannya. Terpaksa, Pedro pun ditinggalkan karena polisi sudah ada di depan toko. Sejak saat itu, mereka berdua tak lagi melihat Pedro. Uang receh hasil curian tadi pun Jim belikan 2 gelas minuman soda. Mikey sendiri saat itu mulai tak bisa tenang. Ia sakau dan meminta Jim untuk segera pergi dan membeli heroin dengan sisa uang yang mereka miliki. Namun Jim tidak mendengarkannya karena fokusnya ada pada Neutron yang kini sedang diliput oleh saluran berita karena berhasil masuk ke NBA. Akhirnya Mikey memilih pergi sendiri sementara Jim sedih melihat berita itu. Ia sadar bahwa masa depannya sudah hancur dan tak bisa lagi seperti Neutron. Saat itu, Neutron mengatakan dalam wawancaranya kalau pencapaiannya tersebut tak lepas dari doa ibunya. Seketika saja, Jim ingat dengan ibunya dan memutuskan untuk pulang, namun ia tak berani menemuinya secara langsung. Jim hanya berani menatapnya dari kejauhan. Ia pun menangis sedih meratapi nasibnya dan hidupnya yang kini sudah hancur berantakan. Malam itu, Jim berencana tidur di tempat biliar, namun tiba-tiba seorang pemuda bernama Jack datang dan langsung menginterogasi Jim di sana. Jack menuduh Jim menjual racun kepada adiknya yang kini masuk ke rumah sakit. Jim mengaku hanya menjual heroin sesuai yang dipesan oleh adik Jack, dan masalah ia masuk rumah sakit menurut Jim karena adik Jack menggunakannya tidak sesuai dosis. Jack yang sudah sangat emosi pun meminta Jim untuk mengembalikan uangnya, namun Jim menolak karena memang sudah tidak memiliki lagi uang itu. Sebagai gantinya, Jim pun dihajar habis-habisan sampai babak belur dan ditemukan oleh Reggie saat ia melewati lapang basket tempat biasa ia latihan. Reggie merawat tubuh Jim yang terluka dan menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Reggie tidak menyangka bahwa anak laki-laki yang selama ini menurutnya ada bakat di basket justru malah menjadi pecandu. Reggie memutuskan untuk menunggu Jim terbangun dari pingsannya sambil membaca buku harian Jim yang sangat basah itu. Tak lama kemudian, Jim sadar lalu terkejut ketika melihat Reggie ada di hadapannya. Bukannya berterima kasih, Jim malah cepat-cepat ingin pergi. Namun Jim sadar ada yang hilang di saku jaketnya. Reggie sudah mengamankan satu-satunya heroin terakhir yang Jim punya. Dan ia tak memberikannya walau Jim sudah mengancam dan memaksa mengambilnya. Heroin itu pun berhasil Reggie buang di kamar mandi. Lalu ia memaksa Jim untuk melihat bagaimana tampangnya di kaca. Reggie mengatakan Jim sudah seperti mayat hidup dan suka ataupun tidak, Reggie akan membuat Jim lupa dengan barang haram itu. Reggie pun mengurung Jim di kamar dan mengawasinya. Dia begitu sedih melihat Jim yang begitu kesakitan karena membutuhkan heroin. Namun Reggie harus tega agar tubuh Jim belajar melepaskan barang tersebut. Di malam selanjutnya, sakau yang dirasakan Jim semakin parah. Ia berteriak meminta tolong dan memohon supaya diberikan sedikit heroin. Seperti malam sebelumnya, Reggie hanya diam menyaksikannya. Malam selanjutnya juga lebih parah lagi. Jim hampir seperti zombie yang berteriak-teriak kesakitan. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dan ia merangkak mencoba keluar dari kamar itu, namun Reggie tak sedikit pun memberinya kesempatan. Setiap siang dan malam, Reggie selalu menjaga Jim supaya tetap berada di kamarnya. Tak peduli Jim mengancam akan membunuh ataupun berteriak-teriak seperti orang gila. Entah berapa hari Jim diisolasi di rumah Reggie, namun yang pasti setiap harinya Jim menunjukkan perubahan dan membuat Reggie sangat senang melihatnya. Ketika kondisi Jim sudah agak baikan, Reggie pamit bekerja dan berpesan supaya Jim tetap di rumah. Reggie berkata sangat menyukai tulisan-tulisan di buku harian Jim dan menurutnya Jim punya bakat di bidang menulis.
Reggie berpesan supaya Jim menyibukkan diri dengan menulis supaya ingatannya tentang heroin tak kembali lagi. Namun guys, yang namanya pecandu sangat sulit sekali untuk sembuh, apalagi saat ini Jim tidak diawasi oleh Reggie. Saat tubuhnya meminta asupan narkoba, kemudian perasaannya kembali panik, Jim menggeledah seluruh isi ruangan kamar Reggie dan menemukan uang tabungannya. Tanpa pikir panjang, uang itu pun Jim ambil lalu ia belikan narkoba. Setelah uangnya habis, Jim tak sengaja bertemu dengan Diana yang kini kondisinya sudah lepas dari kecanduan. Kali ini berbalik, Jim meminta belas kasihan Diana supaya diberikan uang beberapa dolar. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Diana untuk membalas perlakuan Jim tempo hari. Jim adalah pecandu berat yang seminggu bisa membutuhkan asupan narkoba beberapa kali. Demi memuaskan kecanduannya itu, ia pun rela melayani seorang pria penyuka sesama jenis dan melakukannya di sebuah toilet umum. Saat melakukannya, Jim teringat dengan Danny dan terbayang Danny menertawakannya. Dulu Jim menolaknya mentah-mentah, tapi sekarang Jim rela melayani seorang pria hanya demi beberapa dolar saja. Uang hasil jual diri itu pun Jim gunakan untuk membeli narkoba kepada seorang yang menurut Mikey sering menjual narkoba di taman. Namun sayangnya mereka berdua ditipu. Ternyata barang yang diberikan itu adalah campuran antara heroin dan tepung. Keduanya balik mengejar si penjual dan Mikey menembakkan pistolnya beberapa kali sambil berteriak meminta uangnya dikembalikan. Si penjual ini terus berlari sampai kemudian ia terpojok di salah satu gedung terbengkalai. Mikey terus meminta uangnya dikembalikan, akan tetapi si penjual malah banyak alasan hingga kemudian hal yang tak diduga pun terjadi. Mikey lebih dulu kabur dari sana, namun di bawah ternyata sudah ramai orang dan Mikey pun dihadang oleh beberapa warga lalu dihajar sampai kemudian polisi datang dan membawa Mikey ke kantor polisi. Jim sendiri berhasil lolos dan pulang ke rumah ibunya untuk meminta uang dengan alasan sedang dalam masalah dan akan pergi keluar kota. Sang ibu tentu tak percaya begitu saja, apalagi Mikey sedang dalam kondisi teler. Awalnya Jim membujuk ibunya dengan baik, namun lama-kelamaan Jim kembali lagi tak bisa mengontrol emosinya hingga berani mengancam dan mengatai ibunya dengan kata-kata kasar. Ibunya sejenak berpikir dan akhirnya ia melapor kepada polisi kalau rumahnya didatangi seorang preman. Ibu Jim melakukan itu karena ia tahu lebih baik Jim masuk penjara daripada berkeliaran di luar sana yang beresiko membahayakan nyawanya atau nyawa orang lain. Tak lama kemudian dua polisi datang meringkus Jim dan membawanya ke kantor polisi. Lalu ia pun dijatuhi hukuman 6 bulan di penjara anak-anak untuk kasus penyerangan, perampokan, dan kepemilikan narkoba. Di penjara, Jim banyak menghabiskan waktunya dengan menulis buku hariannya. Di dalam sana, ternyata untuk bisa mendapatkan heroin tidak sesulit di jalanan. Akan tetapi, Jim memilih kembali sehat dengan menjauhi barang-barang itu. Setelah menjalani hukuman, Jim akhirnya bisa bebas dengan kondisi sudah lepas dari narkoba. Suatu malam ia kembali ditemui oleh Pedro, dan Pedro kondisinya masih tetap menjadi seorang pecandu yang tinggal di jalanan. Pedro sempat bercerita kalau Mikey dipenjara 15 tahun untuk kasus pembunuhan yang dilakukannya dan mereka memperlakukan Mikey sebagai orang dewasa, bukan anak-anak. Pedro berkata ia sudah menyiapkan sekantong heroin terbaik dan mengajak Jim memakai barang itu bersama-sama seperti dulu. Setelah itu Jim masuk ke dalam sebuah ruangan dan ia bercerita tentang kehidupannya sebagai mantan seorang pecandu narkoba. Jim akhirnya berhasil bangkit dari masa kelamnya dan menjadi seorang motivator. Reggie saat itu juga hadir di sana dan ia sangat bahagia ketika melihat Jim bisa kembali menjalani kehidupan normal seperti dulu lagi. Pada usia 17 tahun, Jim Carroll menyelesaikan tulisannya yang kemudian dikenal sebagai The Basketball Diaries. Pada usia 22 tahun, dia telah menerbitkan 3 puisi terkenal dan kemudian merekam 4 album. Saat film ini dirilis, Jim tinggal di New York, di mana dia terus menulis dan merupakan seorang penyair, musisi, dan novelis. Menikmati masa muda itu memang tidak salah, namun akan lebih baik jika bijak dalam mengambil keputusan karena itu berkaitan dengan masa depan.
Memilih jalan yang salah hanya akan membuatmu hancur dan kehilangan masa depan, serta orang-orang sekitar yang menyayangimu. Baiknya, dalam berteman harus tetap berhati-hati dan pandai dalam menjaga diri serta pergaulan. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.